Pemirsa, perkawinan di Lombok NTB memantik keprihatinan publik sebab melibatkan anak di bawah umur yang baru berusia 14 dan 16 tahun. Pernikahan anak di bawah umur sebenarnya bukanlah fenomena baru di Indonesia. Kerap kali hal ini terjadi karena beragam faktor. Dan untuk mengulasnya, kita akan bahas bersama Ciput Eka Purwiyanti, Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian PPPA. Selamat malam, Bu Ciput. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam, Mbak Ayu. Baik, Bu Ciput, tadi kita sama-sama melihat video yang sangat memprihatinkan, pernikahan anak di bawah umur kembali menggemparkan jagat media sosial. Saya yakin juga Ibu sudah melihatnya. Tapi sebenarnya ini kan bukan hal yang baru ya Bu di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Bisa diberikan informasi kepada kami, saat ini tuh kondisinya seperti apa Bu mengenai pernikahan anak di bawah umur dalam beberapa tahun terakhir terutama? Ya, kalau kita bicara kondisi, tentunya berdasarkan statistik. Dan kita ada survei Susenas setiap tahun, dan di sana ada ditanyakan kepada penduduk wanita usia 18 sampai 24 tahun, kapan usia perkawinannya. Nah, rata-rata prevalensinya untuk tahun 2024 itu adalah 5,9%, yang artinya memang bahwa mereka ini telah menikah masih di bawah usia 18 tahun atau alias usia anak. Nah, gambaran yang ada saat ini kita tentu belum hitung lagi statistiknya untuk tahun 2025. Namun sebetulnya berita positif dari kalau kita lihat tren dari tahun 2020 sampai ke tahun 2024 itu kita berhasil menurunkan lebih dari 50% prevalensi perkawinan usia anak. Dan ini jauh di bawah target RPJMN tahun 2024 yang targetnya itu pemerintah Indonesia berjanji untuk menurunkan ke 8,sekian%, Mbak Ayu. Jadi di balik berbagai berita, sebetulnya ada berita positif bahwa kita berhasil menurunkan prevalensi perkawinan usia anak. Dan ini adalah kinerja pemerintah daerah. Mereka, pemerintah daerah yang sudah berkomitmen untuk mewujudkan wilayahnya menjadi kabupaten kota layak anak. Nah, salah satu indikatornya itu adalah melakukan upaya pencegahan perkawinan anak, Mbak Ayu. Oke, baik. Jadi meskipun sebenarnya pemerintah sudah berusaha dengan sangat luar biasa untuk bisa menurunkan anak-anak yang menjadi terlibat dalam pernikahan begitu, tapi faktanya masih ada terjadi dan viral sehingga banyak diangkat di publik seperti itu. Nah, tapi Ibu, kalau misalkan kita melihat faktor-faktor terutama yang ada di daerah-daerah begitu, apa sebenarnya faktor yang bisa membuat orang tua ini tetap akhirnya nekat untuk membuat anaknya menikah meskipun usianya masih sangat dini? Ya, kalau berdasarkan statistik lagi, pemerintah daerah itu dalam evaluasi pelaporan pelaksanaan Kabupaten Kota Layak Anak yang tadi saya sampaikan, juga menyampaikan data-data hasil dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Nah, dispensasi kawin ini memang diizinkan oleh Undang-Undang Perkawinan dengan berbagai alasan untuk anak menikah di bawah usia 19 tahun. Nah, penyebab terbanyak itu adalah ada alasan misalnya karena mereka telah mengandung sehingga harus dinikahkan gitu. Kemudian ada juga yang alasannya itu meresahkan masyarakat. Nah, sebetulnya begitu kami berdalam, apa ini yang disebut meresahkan masyarakat? Nah, ini adalah masyarakat yang resah karena berbagai unsur tadi, nilai-nilai adat, budaya, yang menyebabkan mereka merasa anak ini harus dikawinkan atau dinikahkan. Nah, beberapa hal ini termasuk juga bisa jadi ada dari keluarga-keluarga miskin yang para orang tuanya kemudian memaksa anaknya untuk menikah dengan alasan untuk segera melepaskan tanggung jawab orang tua untuk menanggung atau membiayai kehidupan anak. Jadi beberapa alasan ini tentunya diikat oleh kesamaan bahwa unsur-unsur
nilai-nilai yang ada di masyarakat itu sangat berkontribusi besar sehingga bisa terjadinya perkawinan anak. Nah, untuk alasan yang tadi misalnya karena anak-anak telah melakukan hubungan seksual pranikah, tentunya ini karena kita juga masih lemah di pendidikan edukasi seksual Oke. kepada anak sesuai usianya, Mbak Ayu. Hmm. Nah, ini sering kan memang anak-anak ini tidak menyadari bahwa di balik ketertarikan antar lawan jenis, kemudian juga ada dorongan secara hormonal ya karena pertumbuhan memasuki masa dewasa, remaja ke dewasa. Nah, ini kalau tidak dibarengi dengan edukasi yang benar, Oke. bagaimana mereka bisa menjaga, memastikan dari perspektif tumbuh kembang anak sendiri. Jadi, Oke. apakah mereka paham bahwa kalau mereka harus mengandung di usia anak, eh, anak yang akan dia lahirkan ini kondisinya apakah bisa dijamin mereka juga akan tumbuh sehat, Oke. cerdas. Jangan-jangan mereka juga akan menjadi anak yang stunting. Ya. Dan risiko sosial lain itu adalah anak-anak nggak paham Hmm. bahwa kalau risiko mereka menikah pada saat usia sekolah, risiko paling berat paling putus sekolah. Hmm. Dan siapa yang akan rugi itu anak-anak sendiri, Hmm. karena mereka nggak bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi, dan alih-alih tentunya nantinya ke depan mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Baik. Jadi ini semacam siklus yang akan melanggengkan Oke. kemiskinan tadi dalam Ya. keluarga. Baik, Bu Ciput, saya menangkap tadi ada isu adat, budaya, sosial di dalamnya. Tapi bagaimana dengan isu ekonomi? Apakah ini jadi salah satu faktor terbesar juga? Di beberapa daerah terutama yang pelosok, hal ini ada di keluarga-keluarga miskin, tetapi tidak hanya di pelosok tetapi di perkotaan daerah yang slum gitu, daerah-daerah miskin perkotaan, perkawinan anak saya yakin juga tinggi. Kalaupun tidak tercatat, nah ini yang berbahaya seperti tadi yang data disampaikan oleh Komisioner KPAI bahwa jenis-jenis perkawinan usia anak itu ada yang tercatat, ada yang terdaftar, dan yang tidak tercatat ini kebanyakan misalnya hanya sah secara agama atau hanya disahkan secara adat. Nah, ini yang akan berbahaya. Apalagi kalau mereka kemudian memiliki anak, masa depan anak yang dilahirkan ini tidak ada yang menjamin. Karena mereka tentunya hanya akan secara hukum pada saat dibuatkan akta kelahiran ini hanya akan atas nama ibu. Nah, apakah ini bisa diterima lagi di masyarakat? Seringkali kan juga tidak bisa menerima anak dari orang tua tunggal, kemudian ataupun dicantumkan dengan catatan itu kan di luar pernikahan. Nah, stigma-stigma yang melekat ini tentunya akan semakin melanggengkan siklus ini nggak bisa kita stop. Oke. Gitu Mbak Ayu. Baik, Bu Ciput, yang menarik juga kita sempat menyinggung masalah adat istiadat. Beberapa orang yang melakukan pernikahan dini, pernikahan di bawah umur itu karena melanggengkan adat istiadat di daerahnya yang memang sejak kecil, sejak remaja memasangkan anak-anaknya untuk dinikahkan begitu. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang hukum, ini kan bentrok dengan undang-undang yang memang sudah diatur di Indonesia. Solusinya seperti apa? Jalan tengah yang bisa diambil seperti apa, Bu? Ya, kalau hukum positif tentunya tetap harus berjalan karena telah ditetapkan dan dia sudah berlaku gitu ya secara hukum. Salah satunya itu adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di pasal 10 di sana jelas bahwa salah satu jenis kekerasan itu adalah pemaksaan perkawinan dan dibunyikan di ayat kedua dari pasal 10 itu disebutkan yang dimaksud dengan pemaksaan perkawinan anak itu antara lain adalah pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktek budaya. Nah, ini yang kemudian kami memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum dan juga partisipasi masyarakat melalui koalisi organisasi masyarakat sipil ya yang bergabung untuk stop kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang mengadukan orang tua dari anak-anak yang telah menikah ini ke Polda dan Polres Lombok Tengah. Dan ini kami dengar juga sudah mulai di proses hukum untuk dilakukan penyelidikan
perkara yang diajukan ini. Nah, ini sudah jelas. Jurisprudensinya itu sebetulnya jelas dan Provinsi NTB ini satu-satunya provinsi di Indonesia yang sudah mempergunakan pasal 10 Undang-Undang TPKS ini. Ini adalah kasus kedua yang dilaporkan. Jadi beberapa bulan yang lalu itu sudah ada satu kasus yang dilaporkan dan sudah mulai diproses persidangan, Mbak Ayu. Ya, yang pasti sebenarnya memang evaluasi perlu dilakukan terutama untuk keluarganya sendiri sehingga orang tua tidak lagi memaksakan anaknya untuk terlibat dalam pernikahan usia dini karena ini adalah hal-hal yang pasti sangat merugikan terutama untuk masa depan anak ya Ibu. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bu Ciput Eka Purwiyanti, Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian PPPA. Selamat malam Ibu Ciput, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Ayu.